Dan berikut ini adalah teknik darurat saat mengalami kekosongan kata. Diam yang terkendali. Ulangi poin sebelumnya. Gunakan humor atau kalimat transisi. Berbicara di depan banyak orang merupakan aktivitas yang membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan verbal. Di balik setiap pidato atau berbicara di depan publik, dengan ucapan yang mengalir jelas dan lancar, tersimpan proses mental, emosional, dan teknis yang kompleks. Tidak sedikit orang yang mengalami kekurangan kata-kata saat berbicara di hadapan umum. Suatu kondisi di mana seseorang tiba-tiba kehilangan kata-kata atau kesulitan menemukan ungkapan yang tepat ketika berbicara. Kondisi ini bukan hanya dialami oleh para pemula, namun juga oleh pembicara berpengalaman, dan seringkali menjadi momok menakutkan yang mengganggu performa komunikasi. Fenomena kekurangan kata-kata saat berbicara di depan publik menjadi sangat penting untuk dibahas, karena berpengaruh pada keberhasilan komunikasi, kredibilitas pembicara, serta pencapaian tujuan presentasi atau pidato. Dan pada video berikut ini, kita akan membahas berbagai macam faktor penyebab terjadinya kekosongan kata, dan bagaimana merumuskan strategi dan solusi untuk mengatasinya. Kekurangan kata-kata merujuk pada kondisi ketika seseorang tiba-tiba merasa kosong, kehilangan arah, atau tidak tahu harus mengatakan apa dalam sebuah momen berbicara. Meskipun sudah menyiapkan materi, pembicara merasa pikirannya kosong, atau seperti ada tembok penghalang antara pikiran dan mulutnya. Ini berbeda dengan kondisi ketika kita lupa dengan apa yang akan disampaikan, karena kekurangan kata lebih sering berkaitan dengan kondisi mental dan emosional. Beberapa bentuk dari kekurangan kata-kata yang kadang kita alami saat berbicara di depan audiens adalah terdiam di tengah kalimat, mengulang kata-kata atau frasa tertentu, munculnya jeda panjang yang tidak direncanakan, pengulangan kata-kata pengisi seperti yang berulang-ulang, atau tiba-tiba kita merasa cemas, jantung berdebar, dan sulit berpikir. Dan berikut ini adalah penyebab kenapa bisa terjadinya kekurangan kata-kata, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor psikologis, yang diantaranya adalah glossophobia, atau kecemasan berbicara di depan umum. Glossophobia merupakan ketakutan berbicara di depan umum, yang merupakan salah satu fobia sosial paling umum. Saat kecemasan memuncak, otak memproduksi hormon stres yang dapat mengganggu fungsi memori jangka pendek dan kemampuan berpikir jernih. Kemudian perfeksionisme. Orang yang perfeksionis seringkali terlalu fokus ingin menyampaikan pesan secara sempurna. Ketika merasa ada sedikit kesalahan, seketika menjadi panik, kehilangan alur berpikir lalu mengalami kekosongan kata. Selanjutnya adalah overthinking. Terlalu banyak berpikir tentang bagaimana audiens akan menilai ucapan kita bisa membuat otak kita kehilangan fokus pada isi pembicaraan. Akibatnya terjadi keraguan, kebingungan, hingga berhenti berbicara. Faktor yang kedua adalah fisiologis. Di antaranya kurang tidur dan kelelahan. Kondisi fisik yang lelah atau kurang istirahat membuat otak kita sulit berkonsentrasi dan memproses informasi secara tepat. Ini akan menyebabkan kesulitan dalam mengatur kata-kata saat berbicara. Selanjutnya, gangguan pernapasan. Saat kita gugup, napas menjadi tersendat dan tidak teratur. Hal ini mempengaruhi ritme bicara dan bisa menyebabkan kehilangan kendali terhadap intonasi atau ekspresi verbal. Faktor yang ketiga adalah lingkungan, yaitu tekanan dari audiens. Audiens yang terlihat pasif, tidak tertarik, atau bahkan mengkritik bisa menjadi pemicu terjadinya stres, sehingga pembicara yang sensitif terhadap respon pendengar akan lebih mudah kehilangan kata-kata. Berikutnya, gangguan teknis atau lingkungan. Suara bising, alat presentasi rusak, atau gangguan teknis lainnya dapat mengacaukan fokus dan menyebabkan kebingungan yang mengarah pada kekosongan kata. Faktor yang keempat yaitu kurangnya persiapan. Persiapan yang minim membuat seseorang hanya mengandalkan ingatan jangka pendek. Tanpa pemahaman mendalam, sedikit saja terjadi gangguan, maka otaknya akan mengalami blank atau kekosongan. Dari beberapa faktor yang ada,
Maka cara untuk mengatasi kekurangan kata-kata yang perlu kita lakukan adalah persiapan yang matang. Kuasai materi dan pahami isi pidato atau presentasi secara mendalam, bukan sekedar menghafal. Dengan pemahaman, pembicara bisa berbicara fleksibel dan tetap tenang meskipun lupa sebagian isi pembicaraan. Selanjutnya, latihan secara terus-menerus. Berlatihlah dengan keras sebelum tampil, baik di depan cermin maupun dengan simulasi audiens. Maka ini akan membantu otak kita mengenali pola dan mengurangi rasa asing saat tampil berbicara. Dan berikutnya adalah teknik relaksasi sebelum dan saat berbicara, yaitu pernapasan dalam. Tariklah napas secara perlahan-lahan dan hembuskan selama beberapa menit sebelum naik ke atas panggung. Ini akan menurunkan detak jantung dan meredakan kecemasan. Dan lakukan visualisasi positif. Bayangkan bahwa audiens akan tersenyum dan menyambut baik presentasi kita. Ini akan mengaktifkan emosi positif dan meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang berikut, struktur dan alat bantu bicara. Gunakanlah outline daripada menulis skrip yang panjang. Baiknya kita buatkan poin-poin penting sebagai panduan. Ini akan memudahkan kita tetap pada jalur dan lebih fleksibel. Begitu juga gunakan slide, gambar atau alat peraga, karena visual dapat membantu pembicara dan audiens tetap fokus, serta menjadi pengingat isi materi. Lakukan juga latihan spontanitas dan improvisasi. Latih kemampuan bicara kita secara spontan, misalnya dengan menjelaskan suatu topik secara mendadak. Semakin sering kita berlatih improvisasi, semakin kuat kemampuan berpikir cepat, dan kita dapat menghindari kekosongan kata. Dan bagian terpenting adalah menerima ketidaksempurnaan. Ingatlah bahwa semua pembicara, bahkan pembicara yang profesional, pernah mengalami kesalahan, dan mengakui ketidaksempurnaan justru membuat kita tampak manusiawi dan lebih otentik. Bahkan seorang Steve Jobs juga pernah mengalami kekosongan namun dihadapinya dengan elegan. Dalam salah satu keynote Apple, Steve Jobs pernah mengalami kesalahan teknis. Ia terdiam sejenak, menarik nafas, lalu bercanda dan mengalihkan perhatian audiens dengan humor. Ini adalah kemampuan mengelola momen kekosongan yang membuatnya tetap terlihat percaya diri. Dan ketahuilah bahwa sebagian besar audiens sebenarnya tidak terlalu peduli pada kesalahan kecil. Mereka lebih menghargai ketulusan dan usaha pembicara, sehingga kesadaran ini dapat menenangkan kita saat mulai kehilangan kata-kata. Dan berikut ini adalah teknik darurat saat mengalami kekosongan kata. Pertama, diam yang terkendali. Diam sejenak bisa menjadi alat retoris yang kuat. Gunakan waktu untuk menarik nafas dan mengingat kembali alur pembicaraan. Kedua, ulangi poin sebelumnya. Jika lupa melanjutkan, ulangi poin yang baru saja dibicarakan. Ini akan memberikan waktu kepada otak kita untuk menyusun kalimat berikutnya. Ketiga, gunakan humor atau kalimat transisi. Kalimat seperti, kadang kita juga butuh jeda ya, atau mari kita ambil napas sejenak, bisa mengubah momen canggung menjadi interaksi yang alami. Dan perlu kita ketahui bahwa kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi autentik, percaya diri, dan mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Setiap pembicara memiliki perjalanan masing-masing. Bahkan momen kehilangan kata bisa menjadi pelajaran yang berharga, yang akan membantu kita menjadi komunikator yang lebih kuat dan tangguh. Kekurangan kata-kata bukanlah tanda kelemahan, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita mampu memahami dan menerima kekurangan tersebut, kita belajar untuk menghadapinya, bukan menghindarinya. Dan disinilah letak kekuatan komunikasi yang sebenarnya.